underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kemarin Gubernur Ahok dilantik kembali. Posisi gubernur dikembalikan lagi. Namun hal ini menyebabkan banyak polemik karena ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Duduk masalahnya itu adalah pada saat Gubernur Ahok ini harus cuti karena melakukan kampanye pilihan kepala daerah. Pada saat itu terjadilah apa yang dinamakan kasus penodaan agama. Sehingga beliau diajukan di pengadilan sebagai terdakwa. Yeah. Untuk kasus ini dia dikenakan tuduhan pasal 156 sama pasal 156A. Nah, setelah cuti ini selesai, Mendagri kita mengangkat kembali Pak Ahok ini untuk jadi gubernur Jakarta. Nah, polemik timbul karena ada dua pendapat, ya, ada dua peraturan yang berkenaan dengan posisi atau jabatan gubernur kepala daerah. Menurut peraturan pemerintah daerah, maka kepala daerah itu yang terkena kasus pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 tahun, maka ini harus diberhentikan. Tapi berdasarkan peraturan atau tuduhan yang diajukan di dalam pengadilan Pak Ahok ini, beliau dikenain tuduhan pasal 156A, di mana ancaman hukumannya adalah maksimal 5 tahun. Yeah. Sedangkan pasal 156-nya itu maksimal 4 tahun. Nah, karena ada dua peraturan inilah terjadi polemik yang sepertinya dibesar-besarkan, ya. Yeah. Kalau kita lihat kenapa kok headline-nya menjadi ini semua gitu. Betul. Katanya ada jurisprudensi bahwa di beberapa daerah lain terjadi kasus yang sama seperti ini. Namun kenapa untuk Pak Ahok ini tidak diberhentikan, Om Bob? Tidak boleh salah mengerti. Kejadian sesungguhnya untuk daerah-daerah lain itu adalah bukan kasusnya seperti Pak Ahok. Kalau kita baca aturan dari Undang-Undang 23 Pasal 83 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, itu menyebutkan kepala daerah diberhentikan sementara tanpa perlu usulan DPRD. Yeah. Karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan. Memang yang diancam paling sedikit 5 tahun. Tapi yang diartikan tindak pidana ini adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan lainnya, ya. Jadi di sini Pak Ahok tidak termasuk pidana korupsi, tidak termasuk tindak pidana terorisme, makar juga tidak, terhadap keamanan negara, nah bagaimana, ya, kan juga tidak, ya. Mungkin yang bisa di pasal abu-abu itu di dalamnya ada mengatakan yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagi yang mempunyai perasaan tidak suka atau tidak menghendaki Pak Ahok jadi gubernur lagi, memakai pasal abu-abu ini dengan tuduhan apa yang dinamakan sebagai penistaan agama itu. Dan masalah ini kan sedang di dalam pengadilan. Nah, kalau di dalam pengadilan, pasal yang dikenakan Pak Ahok ini kan maksimal 5 tahun. Ya, bukan paling singkat 5 tahun. Betul. Jadi sebetulnya putusan Menteri Dalam Negeri ini juga betul. Jadi menurut Menteri Dalam Negeri ini, ya, ini memang bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita dengan hati bersih saja melihat kasusnya atau hukumnya. Di televisi kalau kita lihat ahli hukum pidana juga mengatakan seperti ini. Tetapi sebaliknya ada juga anggota DPR yang kalau kita lihat itu selalu mencari kelemahan dari Pak Ahok ini. Memang kelihatannya rame. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Kalau seperti ini masalahnya, enaknya bagaimana, Om Bob? Ya, enaknya kita bersikap cooling down. Ya, tidak perlu
marah-marah, ya. Ya. Tidak perlu teriak-teriak, ya. Kita cooling down aja, karena toh masalah ini semoga bisa diputus waktu cepat, ya. Kan sudah dimintakan fatwa ke MA kan. Ya. Nah, kita tunggu aja nanti MA-nya bilang bagaimana. Oke. Ya, kalau MA bilang A, ya kita sebagai rakyat Indonesia yang patuh hukum, ya kita ikut. Ya, jangan sampai nanti putusan dari MA itu mengatakan A, sekarang yang mengatakan B tidak terima lagi. Ya. Nanti kalau bilang B, yang selama ini menganggap A tidak terima juga. Nah, itu kan nanti negara kita itu cuman adanya cuman ribut melulu. Ya. Kalau sudah ribut melulu, kapan membangunnya? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.